Ini kondisi rumah yang akan didesain. Ini jalur utamanya. Kemudian kita lihat ada tembok putih di depan. Itu adalah rumah orang tua. Jalanan ini cukup ramai di pagi hari karena jadi jalur utama seluruh penghuni perumahan. Sekitar 400 kepala keluarga yang menghuni perumahan Villa Mas Indah ini. Kemudian kalau kita lihat ada pagar. Ini adalah rumah yang akan didesain. Konsepnya adalah untuk satu keluarga kecil, suami istri, belum punya anak. Ini kondisinya di hook, di sudut. Kemudian ada gang di depannya. Jadi ini di pojok yang mempunyai dua sisi terbuka. Penghuni dari perumahan ini beragam dari berbagai latar belakang, berbagai strata sosial, berbagai budaya, berkumpul di daerah Bekasi Utara sini. Nah, bangunannya yang existing atau yang ada adalah bangunan lama. Ini dibangun tahun 97. Kemudian kita lihat ke belakang lagi, ini terusannya jalur utama. Kita lihat sudah ramai, banyak orang. Kemudian kita lihat ke samping, ini pagar gang berhadapan dengan tetangga. Ada satu gang, ini dihuni oleh 16 rumah, 16 kapling. Kemudian kita masuk. Jadi ini pagar segala macam yang di dalam boleh didesain ulang, boleh dirubah, kecuali yang struktural kita pertahankan. Kemudian di area luar ini pohon mangga yang harus dipertahankan karena ini pohon lama, jadi dipertahankan. Kemudian ada teras di dua sisi, bahkan 3 sisi karena nanti ada teras belakang di bagian sana. Jadi ini sisi depan, ada akses masuk pintu yang existing, boleh dirubah posisinya ya, namun tanpa merubah struktur bangunan gedung. Kemudian kita tengok di belakang sana terlihat pintu, itu nanti menuju ke rumah orang tua, satu akses menuju ke orang tua yang tidak boleh dirubah. Ya, jadi itu posisi masih tetap di situ untuk menyambung antara rumah keluarga ini dengan orang tuanya. Satu kapling ini ukurannya lebih kurang 175 meter persegi. Namun nanti yang didesain penekanannya adalah lebih ke interiornya. Jadi nanti akan kita berikan plan ataupun denah existingnya. Ini teras depannya, ada lubang-lubang yang bisa dibuat bukaan ya. Kemudian ini juga ada lekuan yang bisa jadi nanti buat garasi atau buat parkir atau untuk dijadikan kamar tambahan atau ruang tamu, bebas saja. Ini kondisi luarnya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam ya, ini anggap saja masih kosong ya. Nanti pintu dan jendela-jendela boleh dirubah. Atap juga masih kosongan, jadi boleh didesain sendiri nanti atapnya seperti apa. Lantainya demikian juga, boleh menggunakan lantai apa saja. Nah, ini kondisi dalam. Ini memang bangunan yang lama tidak digunakan, jadi nanti terserah Anda mendesainnya seperti apa. Ini ceilingnya ataupun atapnya berbentuk segitiga. Kemudian di sini ada pembatas untuk penyangga atap, tembok juga. Dan ini satu ruangan, jadi ini bisa didesain masih bebas. Dan ke belakang nembus. Kemudian di sebelah kanan atau di sebaliknya dinding ini, itu nanti ada toilet. Di sebelah belakang ada satu kamar. Kemudian
Ini situasinya masih bebas, boleh didesain ulang. Ini kalau kita tengok ke area depan tadi yang foyer, jadi atapnya segitiga, ketemu di sini segitiga lagi. Ini atap segitiganya. Kemudian ada toilet. Toilet juga bebas untuk didesain ulang. Ya. Kemudian kalau kita melangkah ke belakang lagi, ketemu dengan teras belakang. Jadi masih banyak tempat terbuka. Ini belum ada atapnya. Dan kita ketemu dengan teras belakang tadi, samping. Kemudian ada pintu yang menuju ke rumah orang tua. Itu gambarannya, kondisi existing yang harus Anda desain. Prinsipnya Anda harus mengembangkan kondisi existing ini menjadi sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebutuhan dari pasangan muda yang belum punya anak itu. Jadi jangan terbatas bahwa ini bentuknya sudah begini, Anda tidak bisa merubah, tidak. Jadi bebas, asalkan tidak merubah struktur bangunan, tidak perlu membangun lagi bangunan baru. Kalau hanya atap saja boleh, misalkan ini di belakang, Anda mau bikin atap, Anda mau bikin dinding lagi di sini, boleh ya. Tapi kalau Anda mau bikin bangun ulang lagi tidak boleh. Jadi tetap berdasarkan konstruksi existing, hanya tinggal mengadaptasi. Mungkin itu aja gambaran mengenai bangunan existing ini.